Ini Xiaomi 15T Pro, smartphone kelas flagship dari Xiaomi yang harganya lebih terjangkau. SoC-nya Dimensity 9400 plus, Antutunya bisa 2,5 jutaan. Layarnya AMOLED 144Hz, RAM langsung 12GB, storage-nya sampai 1 terabyte. Ini gak salah nih Xiaomi nih, 1 terabyte di kelas harga segini. Kameranya masih kolaborasi dengan Leica dong. Dan upgrade terbesar ada di kamera telenya. Sekarang udah pakai periskop telefoto 5 kali optical zoom dan ada optical image stabilizer-nya. Seberapa serunya smartphone ini? Nah, penonton setia jagat harusnya udah bisa lihat dari durasi video ini ya. Oke, ini dia review Xiaomi 15T Pro. Ya, Xiaomi merilis Xiaomi 15T series secara global pada tanggal 24 September 2025. Ingat, Xiaomi 15T series, bukan Mi 15T series ya. Xiaomi namanya. Jadi di sini ada Xiaomi 15T sebagai varian terjangkaunya dan ada Xiaomi 15T Pro sebagai varian yang di atasnya 15T. Tapi posisinya masih di bawah Xiaomi 15 yang versi reguler ya. Nah, untuk Indonesia sendiri, smartphone ini baru akan rilis resmi pada tanggal 30 September 2025. Smartphone Xiaomi seri T ini tetap diposisikan Xiaomi sebagai flagship dan masuk dalam keluarga Xiaomi 15 series. Jadi statusnya bukan mid-range, bukan flagship killer, karena statusnya memang flagship. T-series terkenal bisa memberikan pengalaman kelas flagship tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Dan untuk video kali ini kita akan fokus di Xiaomi 15T Pro. Oke, kita mulai dari paket penjualannya. Di sini ada unitnya dengan screen protector yang sudah langsung terpasang dan ada chargernya. Tentu ada chargernya. Ini adalah charger 90 watt ya. Lalu ada kabel USB-C, ada case, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Nah, dari segi desain, bodinya ini menggunakan desain flat untuk seluruh sisi bodinya. Dulu di 14T series, desainnya masih bisa kita bedakan mana yang Pro, mana yang non-Pro. Bisa dilihat dari back covernya. Sekarang, baik 15T dan 15T Pro itu sama aja desainnya. Nyaris nggak ada bedanya. Bahkan case-nya pun bisa kita tukar-tukar. Tapi memang ada beda sedikit ya di posisi mikrofon dan flashnya. Saat digenggam ini rasanya mewah dan solid. Kalau untuk urusan modul kamera itu selera ya. Dulu 14T series dikatain katanya mirip kayak kemasan obat ya. Nah, sekarang udah agak beda nih. Sisi sudut modulnya jadi melengkung. Nah, apakah sudah jadi lebih keren menurut kalian? Kalau menurut saya sih yang tahun lalu itu yang versi silvernya keren banget sih. Nah, yang hitamnya memang agak kurang. Kalau ini sih gimana? Ya, coba tulis di kolom komentar. Oke, untuk varian warna yang tersedia itu ada black, grey, dan hero colornya adalah yang saya pegang ini mocha gold. Oke, untuk dimensinya tinggi 162,7 mm, lebar 77,9 mm, ketebalannya di 7,96 mm, dan bobotnya di 210 gram. Bodinya sudah disertifikasi IP rating IP68. Jadi dia aman kecebur dalam air bersih. Asalkan buru-buru diangkat ya. Jangan malah diajak berenang atau foto-foto dalam air, jangan. Dan ingat, air bersih, bukan air laut ya. Lalu untuk sisi kanan di sini ada tombol power dan ada tombol volume up and down. Di atas kosong, di sisi kiri ini kosong, di bawah ada SIM tray dual SIM, nggak ada untuk slot micro SD-nya, tapi yang satu ini yang kami uji udah 512GB. Kalau masih kurang, sepertinya manajemen file kalian yang harus diperhatikan. Nah, selain slot SIM fisik, smartphone ini juga mendukung eSIM. Di sebelah slot SIM itu ada mikrofon USB-C 2.0 dan grill speaker stereo bagian bawah. Speakernya ini stereo yang pasangannya tuh ada di earpiece. Untuk kualitasnya termasuk yang keren, suaranya lantang, detailnya oke, dipakai dengerin musik yang rame, instrumen sekalipun masih asik, nggak berantakan suaranya. Untuk indoor, maksimum batasnya ada di kisaran 610 nits. Nah, dalam settingan layar itu ada juga fitur yang namanya Sunlight Mode. Saat kami coba fitur ini, batas layarnya bisa naik ke kisaran 817 nits. Nah, kalau untuk simulasi outdoor, dia bisa mencapai 1060 nits. Ini sudah mencukupi untuk keperluan siang hari saat terik sinar matahari sekalipun. Nah, untuk warna layarnya, di sini ada berbagai mode warna ya. Ada mode Original Color Pro, Vivid, Saturated, dan Advanced Setting untuk pengaturan manual. Mode defaultnya adalah Original Color Pro, dan ini udah cocok untuk edit konten karena gamut coverage dan volumenya udah diarahkan ke 100% sRGB. Kalau mau layar lebih gonjreng, itu lebih asik untuk nonton film dan main game, kita pasang aja di Vivid. Ini udah diarahkan ke 100% DCI-P3. Kalau mau lebih gonjreng lagi, misalnya untuk main game atau nonton film, bisa pakai mode Saturated yang color gamutnya diarahkan ke 117% DCI-P3.
Oke, untuk refresh layarnya nih up to 144 Hz, adaptif dari 60 ke 144 Hz. Sejauh pengujian kami, layarnya baru bisa turun sampai 60 Hz aja ya. Kita belum bisa menemukan dia lebih rendah lagi. Untuk touch sampling rate-nya ini diklaim up to 480 Hz. Ya, jelas gak terasa ada delay yang ganggu ya, baik untuk tap-tap atau swipe-swipe tuh gak ada. Untuk layar sentuhnya bisa support sampai 10 jari sekaligus. Di sini juga ada fitur always on display dan beneran bisa diatur selalu menyala, bukan 10 detikan doang di sini ya. Nah, di sisi layar ini juga ada in-display fingerprint scanner. Kalau di sini itu masih optical, beda dengan versi yang di atasnya yang udah pakai ultrasonic. Walaupun demikian, fingerprintnya tetap berjalan lancar dan akurat. Nah, kalau kita bahas soal bezel layar, ini menurut Chris ya, udah terhitung sangat tipis dan simetris di seluruh sisinya. Lanjut ke atas layarnya, terdapat earpiece untuk telepon dan ada kamera selfie 32 megapiksel f2.0 fixed focus. Perekaman videonya up to 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga bisa. Nah, beralih ke sisi belakang, di sini ada modul triple kamera Leica Vario Sumilux ASPH. Plus ada satu LED flash. Vario artinya bisa ngezoom. ASPH itu artinya dia punya elemen aspherical atau lensa yang cembung dan cekung di situ ya. Sementara Sumilux artinya dia adalah jenis lensa Leica yang lebih cepat alias bukaannya lebar. Perlu diingat, co-engineer dengan Leica bukan berarti Leica memproduksi lensanya, bukan. Tapi ini berarti dalam perancangan kamera secara keseluruhan, Leica ini bekerja sama dengan Xiaomi. Semua pengujian hardware hingga tuning hasil gambar yang dikerjakan bersama dengan Leica pakai standarnya Leica. Kemudian ada juga fitur-fitur yang dikembangkan bersama dengan Leica. Nah, untuk kameranya ini terdiri dari Leica main kamera 50 megapiksel. Ini pakai sensor Light Fusion 900. Ini masih sensor yang sama seperti yang dari 14T Pro dan Xiaomi 14 serta Xiaomi 15 juga. Focal length-nya ekuivalen dengan 23 mm. Bukannya f1.6 lebar nih ya. Dilengkapi dengan optical image stabilizer. Perekaman video maksimum sampai 4K 120 fps dan dia juga bisa rekam sampai 8K 30 fps. Lalu, kamera berikutnya ini ada Leica Ultra Wide 12 megapiksel. Ini fixed focus, bukannya f2.2, field of view 120 derajat. Focal length-nya ekuivalen dengan 15 mm. Perekaman video up to 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga bisa. Nah, gini dong, paling nggak ultra wide itu bukan cuma 8 megapiksel atau yang cuma bisa 1080p 30 fps doang. Oke, satu lagi, ini ada OIS Leica Pro Telephoto 50 megapiksel. Optical zoom-nya 5 kali, ini fokalnya ekuivalen dengan 115 mm. Ini adalah lensa periskop ya. Dia autofocus dan bukannya f3.0. Perekaman videonya up to 4K 60 fps. Kamera telefoto ini upgrade jauh dibanding pendahulunya. Akhirnya dia pakai OIS dan zoomingnya bisa lebih jauh. Saya mengatakan kalau kamera ini sudah pakai anti-glare lens coating, jadi harusnya akan lebih minim dari bias-bias cahaya. Untuk software kamera terkait Leica, ini bisa kita lihat di aplikasi kamera bawaannya. Di sini ada Leica Photographic Styles, bisa pilih antara Leica Authentic atau Leica Vibrant. Lalu di sini ada Leica Watermark, ada Leica Filters, Leica Portrait, dan ada Leica Classic Shutter Sound. Nah, untuk fitur-fitur ekstra di kameranya itu ada banyak ya. Ada Pro Mode untuk foto dan video, Super Moon, Slow Motion, dan lain-lain. Yang udah nggak ada di sini adalah fitur embunnya. Itu udah nggak nemu ya. Harusnya Xiaomi udah belajar dari masalah yang sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke spek internalnya. Untuk SoC dia pakai MediaTek Dimensity 9400 Plus. Ini merupakan Dimensity 9400 versi yang clock speednya sedikit lebih tinggi. Untuk Core X925-nya dari 3,62 GHz itu naik ke 3,73 GHz. Dan ada 20% peningkatan dari si performa AI-nya. Untuk sisanya sih tergolong mirip-mirip aja sama seri 9400. Nah, untuk RAM 12 GB LPDDR5X. Gitu dong, bukan 8 GB, 12 kasihnya langsung. Untuk storage 512 GB dan tersedia juga versi 1 TB. Ini kayak Xiaomi lagi ngamuk ya untuk versi yang 15T Pro nih. Masukkan langsung ada 1 TB segala ya. Baterai 5500 mAh. Wire chargingnya support sampai 90 watt hypercharge. Untuk wireless support sampai 50 watt wireless hypercharge. Lalu untuk bypass charging, sayangnya ini belum ada. Untuk sensor-sensor tentunya lengkap ya. Sensor esensial semuanya ada, gyroscope hardware jelas ada di sini. Untuk fitur keamanan dia punya in-display fingerprint scanner dan ada face unlock. Untuk konektivitas 5G tentunya ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Dia udah support eSIM juga, bahkan udah support dual eSIM ya, masih agak jarang nih untuk di smartphone kelas harga segini. Lalu Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, Wi-Fi sharing juga tersedia, Bluetooth-nya versi 6. Untuk Bluetooth codec-nya ada SBC, AAC, LDAC, LHDC dan keluarga aptX ada semua di sini. USB-nya tentu bisa OTG, NFC ada juga di sini. Nah, untuk display output ini belum bisa. Kalau kalian nyari yang bisa display output adanya di Xiaomi 15.
Kemudian untuk USB-nya ini masih versi 2 ya. Ini ada salah satu yang membuat seri T-nya ini bisa lebih terjangkau sepertinya. Untuk OS dia pakai Xiaomi HyperOS 2 Android 15. Nah, terkait Android update, Xiaomi itu janjinya ada 5 kali Android update dan 6 tahun security update. Sampai saat ini dibuat, Xiaomi 15T series ini masih pakai Xiaomi HyperOS 2. Tapi Xiaomi menjanjikan bahwa dalam waktu dekat akan ada update ke Xiaomi HyperOS 3. Nah, kalau iklan gimana? Kita nggak nemu iklan yang intrusif ya sejauh ini ya. Kalaupun ada, biasanya itu penawaran dari Get Apps dalam bentuk notifikasi. Tapi karena ini notifikasi, jadi bisa dimatiin aja. Kalau bloatware atau software ekstra ya memang ada, tapi memang sebagian besar itu bisa di-uninstall. Jadi bukan masalah lah harusnya. Untuk fitur OS masih sama seperti di Xiaomi 14T Pro kemarin, fitur AI-nya banyak. Kalau mau tahu ada apa aja fitur AI-nya, bisa dicek di setting. Lalu pilih Xiaomi Hyper AI. Daftar fiturnya ada di sini ya. Dari AI Writing, AI Image Editing, Interpreter, dan sebagainya ada di sini. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam pengujian performanya. Kali ini bareng sama Chris ya. Oke, untuk pengujian Xiaomi 15T Pro kali ini bareng sama saya ya. Kita mulai dari benchmarknya dulu. Di setting baterai, by default, mode performanya ada di balance. Untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi, kita perlu atur dulu setting baterainya ke performance mode. Untuk Antutu 10 kita dapat skor di 2,5 jutaan. Untuk Antutu 11 kita dapat skor di 2,7 jutaan. Penting untuk diingat, skor Antutu 11 itu tidak bisa dibandingkan dengan Antutu 10 ya. Makin baru versi Antutunya skornya jadi lebih tinggi soalnya. Untuk Geekbench 6 single core di 2678 dengan multicore di 8139. Untuk GFX Bench cartridge off screen kita dapat di 108 fps. Tapi sayangnya, ini adalah skor yang tidak normal. Sebagai perbandingan, Dimensity 9400 yang biasa itu harusnya di 165 fps, kisaran segitulah. Sedangkan untuk Xiaomi 14T Pro tahun lalu yang pakai Dimensity 9300 Plus itu dapat di 146 fps. Jadi kalau kita taruh di grafik benchmark SoC, jadinya skornya ini nggak normal. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited kita dapat grafik skor di 32.247. 3D Mark Solar Bay yang ray tracing kita dapat 40 fps. Sekarang kita coba lihat stress testnya. 3D Mark Wildlife Stress Test. Kita coba tanpa kipas dulu. Base skornya kita dapat di 19.505. Lowest score di 11.384. Stability-nya di 58,4%. Terlihat ada throttlingnya di sini ya. Saat pakai kipas, base score-nya jadi 19.640, lowest score-nya jadi 14.174. Stability-nya meningkat jadi 72%. Untuk benchmark sintetis, bisa kita bilang ini adalah skor yang luar biasa kencang untuk kelas harganya. Nggak beda jauh lah sama Snapdragon 8 Elite. Sekarang kita ke pengujian gaming. Untuk gaming, setting baterai kita setel di performance mode, dan di overlay game turbo, kita juga mengaktifkan performance mode-nya ya. Kita mulai dari Mobile Legends, setting grafisnya bisa sampai ultra dengan frame rate-nya juga di ultra. Artinya bisa sampai 120 fps. Saat dimainkan juga bisa jalan lancar di 120 fps, udah keentengan lah untuk SoC sekelas ini. Selanjutnya Real Racing 3, game balapan satu ini bisa berjalan di 144 fps, mengikuti layarnya yang 144 Hz. Dan ini bisa jalan di 144 fps tanpa perlu setting apapun. Game berikutnya Subway Surfer. Di game yang satu ini juga bisa jalan dengan lancar di 144 fps tanpa ada masalah. Biasanya di smartphone lain kan ada aja tuh masalah refresh rate yang nyangkut. Kalau di sini mah aman. Game berikutnya PUBG Mobile. Setting maksimum sudah terbuka di sini. Jadi kita bisa mainkan di smooth ultra extreme atau 120 fps. Saat dimainkan juga aman, 120 fps lancar, nggak ada masalah. Gyro aiming juga aman, nggak ada masalah sama sekali. Berikutnya Genshin Impact. Karena SoC-nya udah kelas flagship begini, jadi kita langsung aja coba di setting highest 60 fps. Untuk skenario pengujian sama seperti biasa, traveling 30 menit dan hasilnya ya 60 fps rata. Genshin sudah berhasil dilibas oleh smartphone ini. Tanpa pakai kipas pendingin, hasilnya sudah sangat stabil. Rankingnya sudah S+, mentok lah ini. Supaya lebih menantang, harusnya Genshin bisa kasih opsi paling nggak 90 fps lah ya. Sayangnya sampai saat ini masih mentok di 60 fps saja. Lanjut kita balik cek suhunya. Suhu di sisi layar paling panas itu cuma 40 derajat Celcius. Suhu di bodi belakang paling panas cuma 40 derajat Celcius. Suhu segini mah terbilang masih adem lah ya. Untuk penyebaran suhunya sendiri juga udah baik ya. Bisa merata hampir ke seluruh sisi bodinya. Game berikutnya Wuthering Wave. Kita coba dengan setting rata kanan di sini. Game bisa berjalan 60 fps lancar untuk semua skenario. Baik traveling maupun battle yang intens. Tetap berhasil stabil di kisaran 60 fps. Yang hebatnya lagi, suhunya juga nggak sampai yang panas banget kok. Sisi layar terpanas cuma di 42 derajat Celcius, sisi belakang terpanas cuma di 42 derajat Celcius. Game ini memang lebih berat dari Genshin ya, tapi masih sanggup dilibas dengan smartphone ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kameranya.
Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Xiaomi 15T Pro. Langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang pertama saya mau cari tahu adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Perlu diingat, urusan mikrofon itu subjektif banget ya. Tergantung kalian dengarnya dari smartphone apa, tergantung pakai speaker apa. Yang jelas kalau menurut saya pribadi, penilaian subjektif ya tentunya ya. Flagshipnya Xiaomi itu urusan mikrofon udah pada beres lah. Saya kalau vlogging pakai smartphone ini tanpa mikrofon eksternal tuh udah pede. Pakai mikrofon bawah aja udah cukup lah. Nah, untuk pengujian kali ini saya nggak sendiri ya. Jadi kita udah ada junior-junior yang baru. Jadi untuk bantuin saya ngetes kamera juga. Jadi mungkin kalian akan sering lihat muka mereka nih sekarang. Kemarin kan udah ada Noval sama Isan. Sekarang ada Asfi sama tadi ada Zaki juga yang jadi modelnya. Jadi kedepannya kalian akan sering lihat muka-muka mereka lah kalau lagi pengujian kamera. Oke? Terkait mikrofon ada sedikit tambahan info ya. Kalau kita lihat di sisi frame, terlihat kalau lubang mikrofonnya tuh cuma ada di sisi bawah doang ya. Tapi yang jelas ini bukan single mikrofon loh. Saya awalnya juga sempat bingung, ini mikrofon keduanya ada di mana ya? Di frame atas nggak ada. Di sisi belakang kamera yang ini ternyata itu bukan mikrofon. Ada lubang sih, cuman itu bukan mikrofon. Setelah saya cari tahu, ternyata mikrofon pasangannya itu ada di bawah earpiece. Jadi kita juga bisa tes dengan cara lagi di ruangan yang kedap suara, kita tap aja di lubang mikrofonnya. Kita tap dan kita pakai aplikasi recorder bawaannya. Tadi kan kelihatan tuh kalau ada input suaranya tuh dekat mikrofon akan ada grafik naik turunnya. Jadi jangan sampai salah paham kalau ini tuh single mikrofon, bukan ya. Mikrofon pasangannya ada kok. Sekarang kita bahas kamera selfie-nya. Dari segi kualitas gambar, kamera selfie-nya ini udah keren ya. Detailnya tinggi dengan ketajaman yang pas. Skin tone menurut saya sih terlihat lebih coklat ketimbang aslinya. Dynamic range sayangnya tergolong kurang oke nih. Wajah masih bisa terekspos dengan baik, tapi bagian highlight-nya terlalu overexpose. Tapi perlu diingat, ini situasinya kalau pencahayaannya sulit aja. Kalau di situasi lighting-nya oke mah videonya bagus-bagus aja. Di sini terdapat fitur HDR video ya untuk kamera selfie-nya. Jadi kita bisa aktifkan dulu fitur HDR-nya supaya dynamic range video selfie-nya lebih bagus. Cuma catatannya adalah ini hanya berlaku untuk 30 fps saja. 1080p 30 fps dan 4K 30 fps. Untuk 1080p 60 fps belum bisa. Kalau urusan stabilizer aman ya. Kami sudah uji di 1080p 60 fps dan 4K 30 fps sekalipun. Stabilizernya tuh bisa bekerja dengan baik. Lanjut ke kamera utamanya. Dari segi detail, ini udah mantep banget lah. Skin tone cenderung kekuningan dibandingkan aslinya, setidaknya dari apa yang saya lihat ya. Nah, terkait dynamic range, di sini sudah mantep ya. Sisi gelap terang dapat diseimbangkan dengan baik. Dengan sedikit syarat aja nih. Dynamic range akan bagus selama kita merekam di 4K 60 fps ke bawah. Saat kita coba di 8K 30 fps, sayangnya kemampuan dynamic range-nya menurun. Bisa dilihat dari area terang yang sekarang jadi overexpose. Tapi ini di kondisi cahaya yang sulit aja. Kalau dites di kondisi cahaya ideal sih 8K-nya bagus-bagus aja. Stabilizer pun lengkap, di 4K 60 fps hasilnya stabil. Kita juga coba di 8K 30 fps, hasilnya juga bisa stabil. Di kondisi cahaya ideal, stabilizernya sudah tergolong cukup rapi lah di sini. Nggak berasa efek kedut-kedutnya gitu. Harus dong ya, namanya juga flagship. Sekarang kita ke kamera ultrawide-nya. Ultrawide-nya juga mantep ya. Video ultrawide-nya bisa sampai 4K 30 fps. Menariknya, 1080p 60 fps juga bisa ya, nggak dikunci di 30 fps doang. Kualitas gambarnya mantep, detailnya juga oke, terkait dynamic range juga sudah oke, nggak ada masalah, sisi terang gelap dapat diekspos dengan cukup baik. Stabilizer video aman, videonya terlihat stabil dan juga rapi. Mau disetel di 1080p 60 fps ataupun 4K 30 fps, videonya bisa stabil, nggak ada masalah. Sekarang kita ke kamera telefoto 5 kali optical zoom-nya. Nah ini dia nih, upgrade terbesar di Xiaomi 15T Pro ini. Telefotonya panjang bener, bisa 5 kali optical zoom. Kualitas videonya juga oke, detailnya mantep. Kalau menurut saya warna kamera telenya ini punya saturasi yang cenderung tinggi. Warna hijau terlihat lebih menyala, skin tone juga agak sedikit kemerahan. Yang saya suka itu natural bokehnya, cakep banget ini. Dynamic range-nya juga oke, sisi gelap terang dapat diseimbangkan dengan baik. Konsisten untuk resolusi dan frame rate manapun yang kita gunakan. Kalau terkait stabilizer, sayangnya memang belum oke ya. Tapi ini adalah hal yang wajar untuk sebuah kamera telefoto. Kita nggak bisa bandingkan stabilizer telefoto dengan kamera ultrawide atau kamera utamanya. Semakin panjang telenya, semakin sulit untuk distabilkan. Kurang pas untuk dibawa jalan-jalan seperti ini. Nah, sekarang kita ke pengalaman multi kameranya. Untuk pengalaman multi kameranya sudah asik ya di sini. Bisa kita lihat pindah-pindah antar kameranya sudah smooth. SKB yang dulu ada di Xiaomi 14T Pro sudah diperbaiki di sini. Sekarang,
Kita bisa pindah kamera langsung saat merekam di 1080p 60fps antar kameranya. Dulu nggak bisa nih kayak begini. Kemampuan seperti ini terkunci di 30fps doang yang dulu. Nah, kalau yang sekarang 1080p 30fps, 1080p 60fps, 4K 30fps itu bisa. Kalau 4K 60fps belum bisa ya, dan ini masih wajar lah. Kalau terlalu dewa kameranya malah ngalahin Xiaomi 15 di atasnya dong. Banyak juga yang penasaran apakah bisa pindah langsung ke kamera selfie. Sayangnya untuk sekarang belum bisa ya. Fitur ini baru ada di beberapa smartphone aja. Xiaomi sepertinya belum kepikiran untuk develop fitur kayak begitu. Terkait pengalaman multi kameranya ini, yang perlu diperbaiki Xiaomi adalah konsistensi warna antar kameranya. Tuning warna supaya mirip untuk semua kameranya adalah hal yang sulit mengingat sensor yang digunakan itu beda-beda. Tapi ini pergeseran warnanya lumayan jauh sih. Ultrawide-nya warnanya gimana, kamera utamanya gimana, telefotonya gimana. Warnanya beda semua. Untuk kelas flagship, kita sudah boleh berekspektasi lebih terkait konsistensi warnanya. Semoga bisa dituning lebih oke lagi sama Xiaomi. Sekarang kita lanjut ke kondisi low light. Kamera selfie-nya seperti ini, detailnya masih oke, videonya masih terhitung cukup terang juga. Noise cenderung minim, frame rate masih stabil di 30 fps. Untuk standar pengujian, saya memilih fitur seperti auto fps dimatikan aja. Saat dicoba di 1080p 60 fps, video lebih gelap dan ini adalah hal yang wajar, karena 60 fps memang butuh cahaya lebih banyak. Tapi menurut saya, ini masih bisa dipakai lah ya, wajah masih kelihatan lah bentuknya. Gambarnya sendiri juga masih tergolong bersih dari noise. Terkait jitter stabilizer, masih bisa terlihat, tapi bagi saya ini masih di level yang wajar. Kalau mau stabilizer yang lebih rapi, solusinya adalah setel ke 1080p 60 fps. Stabilizernya bisa lebih rapi di sini. Sekarang kita tes kamera utamanya. Hasilnya luar biasa ya. Di low light seperti ini pun detail masih tinggi, bersih dari noise. Di mode 60 fps sekalipun juga bukan masalah. Video masih bisa terang dengan detail yang masih oke. Tapi di 8K 30 fps, sayangnya video jadi lebih gelap ya. Padahal ini di 30 fps loh. Sepertinya memang antara keterbatasan sensornya sendiri atau memang ada processing yang nggak jalan ketika di 8K. Jadi saran saya pakai 8K 30 fps-nya di kondisi cahaya yang melimpah aja ya. Dari segi stabilizer, kalau kita merekam di 4K 30 fps, jitternya masih terasa sedikit. Kalau mau stabilizer yang lebih rapi, kita bisa pakai mode 60 fps aja. Sekarang kita ke kamera ultrawide-nya. Di kondisi low light hasilnya seperti ini, detailnya masih ada, belum tergolong video low light yang burik banget lah. Masih mencukupi untuk low light seperti ini. Catatan pentingnya adalah, kami kurang menyarankan menggunakan 60 fps di low light pakai kamera ultrawide. Alasannya bisa kalian lihat sendirilah. Kalau urusan stabilizer masih terasa jitternya di sini. Rasanya lebih oke pakai kamera utamanya aja lah kalau mau dibawa jalan-jalan. Sekarang kita tes kamera telefoto 5 kali optical zoom-nya. Untuk kondisi low light ternyata hasilnya masih mencukupi ya. Gambar masih cukup terang dengan detail yang masih cukup terjaga. Noise-nya ada tapi cenderung minim di sini. Dan overall gambarnya masih oke lah, masih sanggup untuk kondisi low light. Saat kita coba di 60 fps, gambarnya ternyata masih bisa cukup terang ya. Cuma memang dari segi ketajamannya udah agak kurang, gambar terlihat agak soft, dan mulai terlihat agak noisy gitu gambarnya. Overall sih menurut saya optimalnya masih di 30 fps ya untuk telefotonya. Nah, terkait autofocus, langsung aja kita cobain di low light. Soalnya kalau di kondisi terang saya nggak gitu nemuin masalah sih. Saat di low light, saya mendapati di beberapa situasi autofocusnya tuh bisa nyangkut. Ketika sudah nyangkut, solusinya adalah kameranya harus di-restart dulu. Semoga ini cuma isu software aja yang bisa segera di-fix ya. Kalau untuk kamera telenya sendiri, dari pengalaman kami agak kurang lancar ya autofokusnya, nggak tahu kenapa. Kadang malah susah fokus. Dan sekalinya bisa fokus, agak kurang responsif juga hitungannya. Jadi kurang satset aja autofokus untuk kamera telefotonya ini. Semoga kemampuan autofokusnya bisa ditingkatkan lagi. Tapi di satu sisi, yang saya suka adalah jarak fokusnya cukup deket ya untuk sebuah kamera tele 5 kali optical zoom. Meskipun belum terhitung level makro sih, tapi ini udah lumayan oke lah. Nah, untuk fotografi, saya pribadi ketagihan banget pakai kamera tele 5 kali optical zoom-nya ini. Asli coy, ini upgrade yang saya nanti-nantikan dari dulu. Lalu terkait foto, fitur Leica Black and White-nya juga sedep banget seperti biasa. Intinya foto-foto pakai Xiaomi 15T Pro ini luar biasa lah. Selama kalian memang suka karakter warna fotonya. Jadi ini udah urusan selera banget lah. Soalnya saya pernah dapat feedback, ada aja orang yang kurang suka tuning warna ala Leica ini. Kita hanya diberikan opsi vibrant atau authentic, tidak ada opsi untuk dimatikan. Warna foto yang berkarakter seperti ini ternyata jadi pedang bermata dua. Yang suka ya akan suka banget, kalau nggak suka ya akan jadi kesel karena warna fotonya nggak bisa yang super natural. Ini membuatnya akan kurang cocok untuk foto produk yang butuh warna super akurat. Sekarang kita bahas fitur-fitur ekstranya. Kita ada cobain beberapa, yang pertama itu ada slow motion. Ini sebetulnya agak bimbang sih saya, mau dimasukkan ke fitur ekstra atau pengujian video normal. Jadi gini,
Di mode video normal, kita bisa merekam sampai 4K 120 fps. Sedangkan di mode slow-mo khususnya, malah nggak bisa 4K 120. Mentok di 1080p 240 fps aja untuk real frame rate-nya. Normalnya sih orang pakai 120 fps memang untuk slow motion ya. Dan yang paling oke menurut saya ada di 4K 120 fps-nya ini. Gokil lah hasilnya. Xiaomi 15 aja, yang biasa, itu belum kebagian loh fitur ini. Lalu fitur ekstra menarik berikutnya adalah Pro Mode-nya ya. Bisa untuk foto dan bisa untuk video juga. Untuk foto, ISO dan shutter speed bisa kalian cek di layar aja. Karena detailnya cukup banyak nih. Untuk pro video, menariknya di sini ada audio level dan ada fitur lock juga di sini. Oke, jadi itu ya lab test kamera jagat untuk Xiaomi 15T Pro. Tentunya kameranya ini tidak sempurna ya. Ada beberapa hal yang kurang atau perlu ditingkatkan lagi sama Xiaomi. Nggak banyak sih. Yang pertama yaitu video selfie-nya. Memang sih dynamic range-nya bisa kita buat lebih oke. Harapannya sih namanya udah flagship ya, harusnya point and shoot aja ya. Tinggal rekam video, dynamic range-nya udah beres aja pokoknya. Cuman saat ini kita mesti nyalain dulu HDR videonya dan masih ada beberapa SKB-nya. Lalu berikutnya warna ketika pindah kamera, gesernya tuh lumayan jauh ya. Belum di-tuning supaya lebih konsisten. Lalu di resolusi 8K 30 fps ada beberapa keterbatasan teknis seperti dynamic range-nya kurang oke dan kemampuan low light-nya yang kurang oke. Ini spesifik di 8K tapi ya. Lalu berikutnya autofokusnya kurang lancar di beberapa situasi. Dari segi kelebihannya, ya tuning Leica itu sendiri. Hanya dengan karakter foto yang dihasilkan, saya rasa cukup untuk jadi alasan untuk orang mengambil smartphone ini. Dan kalian juga nggak perlu khawatir karena secara mendasar kemampuan foto dan videonya itu sudah kelas flagship juga kok. Leica memang spesialis untuk tuning foto, bukan video, tapi videonya sendiri udah oke di sini. Lalu kamera telenya upgrade jauh ketimbang pendahulunya. Nice. Lalu saya mengapresiasi Xiaomi masih ngasih 1080p 60 fps untuk semua kameranya. Nggak semua smartphone di kelasnya ini bisa loh. Ada aja kan yang 60 fps-nya terkunci di kamera utama doang atau kamera selfie doang. Tele ultrawide nggak dikasih. Ada aja kan. Lalu videonya sendiri bisa stabil di semua resolusi. Ini juga nice. Kamera utamanya bisa 4K 120 fps. Ini keren banget. Lalu fitur ekstra kameranya juga banyak. Intinya ini adalah smartphone dengan kamera luar biasa yang bisa kita dapatkan di kelasnya saat ini. Tinggal kalian perhatikan aja beberapa keterbatasan yang saya jelaskan tadi. Itu penting atau tidak untuk kalian. Sekian pengujian kameranya Xiaomi 15T Pro. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Sip, sekarang kita masuk ke pengujian baterai. Untuk YouTube lokal video playback 1080p, baterainya baru habis selama 28 jam 33 menit. Nah, tumben nih Xiaomi. Baterai cuma 5.500 tapi bisa awet seperti ini. Naik jauh ketimbang pendahulunya yang cuma bisa di kisaran 20-an jam. YouTube streaming 1080p 30 menit baterai berkurang cuma 2%, TikTok setengah jam baterai berkurang cuma 3%. Genshin Impact highest 60 fps, baterai berkurang cuma berapa? 10%. Buset. Overall kemampuan baterainya tergolong yang sangat awet. Biasanya ini hasil tes baterai yang kami harapkan untuk baterai kisaran 6000 mAh lah. Mantap nih Xiaomi, sepertinya OS-nya udah lebih baik nih. Sekarang kita lihat chargingnya, baterainya kan 5500 mAh, charger bawahnya 90 watt. Mengisi sampai 50% itu butuh 15 menit, sedangkan mengisi sampai 100% itu butuh 36 menit. Buset, kenceng banget ini. Tapi memang kecepatan chargingnya turun dibandingkan 14T Pro kemarin yang 120 watt, yang cuma butuh sekitar 24 menit lah untuk penuh. Tapi kecepatan seperti ini masih dalam kategori yang super kencang. Mayoritas orang seharusnya tidak akan terlalu bisa merasakan bedanya. Karena di 120 watt sendiri, kalau sudah panas kecepatan chargingnya juga akan diturunkan. Nah, masih soal baterai, di awal tadi kan Mas Dedi bilang bypass chargingnya belum ada kan? Tapi pasti ada yang protes nih. Smartphone Redmi atau tablet Redmi yang ada di Cina itu udah ada kok bypass charging. Ya, kami tahu juga kok. Oleh karena itu, kita juga ngecek nih di sini, di game booster bawaannya, ada nggak bypass chargingnya? Ternyata tidak ada. Adanya fitur yang namanya slow charging. Kalau dari keterangannya, ini bukan bypass charging, cuma nurunin daya yang masuk aja. Ini kita coba tes di kondisi baterai sekitar 20%. Nah, kita coba nyalain slow chargingnya, dan dia bisa turun ke sekitar 8 watt. Apakah ini bypass charging atau bukan? Kalau saya pribadi sih ya, ikutin aja keterangan yang ada di menu fiturnya. Namanya kan fitur slow charging, bukan bypass charging. Untuk pengujian lainnya, kita coba Netflix. Dia udah L1, jadi support playback Full HD, HDR10 juga bisa, Dolby Vision support, dan FE1 juga sudah support. Untuk YouTube, smartphone ini bisa playback sampai resolusi 4K 60 fps dan sudah support HDR. Untuk haptic feedback, Xiaomi 15T Pro ini pakai X-axis linear motor. Ini mesin gitar yang sama seperti yang dipakai smartphone flagship lainnya lah. Dan feel haptiknya sudah sangat nyaman, getarannya pendek, presisi, dipakai mengetik cepat juga udah oke. Oke, jadi itu dia pengujian lab jagat review untuk Xiaomi 15T Pro. Sekarang kita lanjut lagi ke Mas Dedi.
Oke, kalau untuk harganya, sayangnya saat video ini dibuat kita belum tahu harga pastinya di Indonesia itu berapa. Tapi yang jelas, ini diposisikan sebagai penengah di antara Xiaomi 15T dan Xiaomi 15. Jadi harusnya harganya tidak akan lebih tinggi dari Xiaomi 15 saat ini ya. Kalau di 14T Pro kemarin sih harganya sekitar 8,9 juta. Semoga harga Indonya buat yang si Xiaomi 15T Pro-nya ini nggak jauh beda. Tapi memang ya, periskop telefoto itu lumayan mahal ya. Bahkan bisa jadi lebih mahal daripada kamera utamanya. Jadi mungkin saja akan ada kenaikan untuk si 15T Pro ini. Ya kalau nggak ada kenaikan harga sih mantap banget. Tebakan saya sih ya, ini harusnya 9 jutaan. Dan semoga masih ada varian yang di bawah 10 juta rupiah. Oke, langsung aja kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Untuk USB-C, ini masih 2.0 ya. Jadi ini membuat proses transfer data ke perangkat lain via kabel terasa kurang kencang di sini ya. Tapi mengingat harga dan performa serta kameranya rasanya ya oke lah, bisa diterima yang satu ini. Lagian zaman sekarang sih lebih asik pakai quick share aja kalau copy data kan. Kemudian dia belum support display out via USB. Lalu dia belum punya bypass charging. Perhatikan detail spesifikasi dan pengujian kamera yang dijelaskan tadi. Kamera ultrawide dan telefotonya memang tidak setara dengan Xiaomi 15. Perhatikan keterbatasan yang ada itu penting atau tidak untuk kalian. Kemudian untuk Xiaomi itu masih butuh peningkatan dari kualitas video selfie-nya ya. Tapi kalau untuk foto sih udah bagus untuk semua kameranya. Dari segi kelebihannya, pertama, ini Xiaomi plus Leica. Ini memberikan hasil foto yang unik dan berkarakter. Lalu secara mendasar kameranya sendiri memang sudah kelas flagship, baik foto maupun untuk videonya. Lalu ditambah telenya ini udah upgrade jauh banget dari 14T Pro kemarin. Fitur kamera juga berlimpah. Performa SoC-nya monster untuk kelas harga segini ya. Setting grafis gamenya juga terbuka maksimum di game-game yang populer. Suhu kerja juga nggak mudah sampai panas-panas banget gitu. Baterainya ini udah tergolong awet. Layarnya AMOLED 144Hz. RAM langsung 12GB. Storage-nya tersedia sampai 1TB. Bodi smartphone juga berasa flagship nih ya. Charging dengan kabel juga luar biasa kencang. Chargernya masih ada dalam box ya. Lalu dia ada support wireless charging yang super kencang juga. Update OS-nya 5+6 di sini. Fitur AI banyak. Infrared blaster masih ada. In-display fingerprint ada. NFC ada. IP68. Udah 5G juga, udah support dual SIM juga ya. Nah lalu smartphone ini cocoknya buat siapa sebenarnya? Secara umum Xiaomi 15T Pro ini ditujukan untuk siapapun yang mencari smartphone kelas flagship yang all round dengan budget sekitar 9-10 jutaan mungkin ya. Ya tergantung harganya nanti berapa ya. Sederhana banget target marketnya ya sebetulnya ya. Gaming kenceng, kamera keren, baterai oke. Jadi secara keseluruhan memang ini adalah flagship kelas terjangkau yang serba bisa. Ya, untuk kalian yang penasaran ingin merasakan cita rasa kamera Leica di sebuah smartphone, Xiaomi 15T Pro ini cocok banget sebetulnya. Performanya juga monster, cocok buat kalian yang nyari smartphone untuk gaming ataupun untuk penggunaan jangka panjang. 3-4 tahun masih relevan banget yang satu ini. Nah pertanyaan berikutnya, apakah pengguna Xiaomi 14T series yang beli kemarin itu cocok untuk upgrade ke sini? Kalau kalian pengguna 14T non Pro mau naik kelas upgrade ke sini mantep rasanya ya. Kalau kalian pengguna 14T Pro, upgrade signifikannya itu ada di baterai yang jauh lebih awet, storage yang ada versi 1 tera ya, sama ada kamera telefotonya yang lebih bagus. Oh ya, desain juga beda sih ya. Selebihnya sih mirip-mirip aja menurut kami. Kalau memang kalian butuh upgrade yang tadi, silakan aja upgrade ke sini. Kalau nggak butuh, mungkin mau nunggu Xiaomi T series berikutnya atau bahkan mau nunggu Xiaomi 17 series. Nah, kalau untuk pengguna 13T ke bawah sih nggak usah ditanya lagi lah. Udah upgrade aja, nggak usah pakai mikir ya. Tentunya satu ini akan cocok buat kalian yang mau cobain smartphone flagship Xiaomi tapi belum yakin untuk harga yang 12-13 juta ke atas ya. Ini bisa jadi alternatif yang oke banget. Nah, akhir kata, Xiaomi 15T Pro ini bisa dikatakan sebagai smartphone kelas flagship paling menarik saat ini untuk kelas harganya. Good job Xiaomi Indonesia. Semoga kalian yang mau nyari smartphone ini bisa kebagian dengan harga yang normal ya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.